Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Tuntutan 1 tahun penjara yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga di Karawang, Jawa Barat karena memarahi suaminya yang mabuk mendapat sorotan dari Kejaksaan Agung RI. Pihak Kejagung RI langsung melakukan evaluasi terkait dengan hal ini. Berdasarkan pemeriksaan, ditemukan sejumlah kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Karawang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Adanya pelanggaran tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung RI, Leonard Ebenezer Simanjuntak. Ia menuturkan bahwa sementara Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan ditarik. Hal itu dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Pengambil alihan perkara dilakukan berangkat dari perintah Jaksa Agung untuk melakukan eksaminasi kasus. Sejumlah 9 jaksa dari Kejari Karawang dan Jawa Barat pun kini diperiksa oleh Kejari RI. Maksud kami Kejagung RI. Pemeriksaan ini dilakukan atas buntut tuntutan 1 tahun penjara untuk Valencia. Atas temuan adanya pelanggaran tersebut, kini kasus Valencia pun telah diambil alih oleh Kejagung, sedangkan Aspidum dinonaktifkan. Untuk diketahui sebelumnya, wanita bernama Valencia ini dituntut 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Pengadilan Negeri Karawang. Valencia dilaporkan lantaran memarahi suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk. Sidang kasus yang menjerat Valencia digelar di PN Karawang pada Kamis 11 November. Jaksa menuntut terdakwa Valencia melanggar pasal 45 ayat 1 Jungto pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam persidangan, Valencia sempat menangis dan merasa tuntutan yang dijatuhkan padanya tidak adil. Valencia juga menyayangkan adanya proses hukum ini. Ia mengatakan dirinya tidak melakukan sesuatu hal yang membahayakan suaminya. Wanita 45 tahun ini geram lantaran seluruh saksi yang dihadirkannya diabaikan dalam persidangan. Ia menyebut sang suami kerap berperilaku buruk seperti mabuk-mabukan. Bahkan disebutkan oleh Valencia, sang suami pernah tak pulang ke rumah selama 6 bulan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil temuan eksaminasi khusus hari ini, maka disimpulkan yang pertama, penanganan perkara terdakwa Valencia alias Nancy Lim dan juga terdakwa Chan Yu Ching akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Karena hal ini telah menarik perhatian masyarakat dan pimpinan Kejaksaan Agung. Kedua, para jaksa yang menangani perkara ini akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Ketiga, khusus terhadap Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk sementara ditarik ke Kejaksaan Agung guna memudahkan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Demikian, atas perhatian rekan-rekan media sekalian, kami sampaikan pemberitaan sebagaimana yang beredar di media massa terkait terdakwa Valencia alias Nancy Lim. Terima kasih, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Densus 88 menangkap sejumlah tokoh agama pada Selasa 16 November pagi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas, mengaku kaget anggotanya ditangkap terkait dugaan terorisme. Ketiga sosok tersebut adalah Ustadz Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan seorang Ustadz bernama Anung Al-Hamad. Saat dikonfirmasi, Anwar Abbas mengaku kaget atas penangkapan yang dilakukan Densus 88. Pasalnya, sepengetahuan dirinya, ketiga sosok tersebut adalah ulama yang anti kekerasan. Anwar kemudian meminta agar Polri memberikan penjelasan detail terkait penangkapan tersebut. Ia mengkhawatirkan apabila tak ada penjelasan akan muncul isu kriminalisasi terhadap ulama. Sementara itu, berdasarkan informasi terbaru, Ustadz Farid Okbah telah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain Ustadz Farid Ogbah, ada 2 orang lainnya yang juga jadi tersangka, yakni Ahmad Zain An-Najah dan Anung Al-Hamad. Hal ini disampaikan oleh Kabag Banops Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar saat dikonfirmasi pada Selasa 16 November. Dijelaskan oleh Aswin, Ahmad Zain An-Najah diduga merupakan Dewan Syuro Jamaah Islamiyah atau JI dan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat BM Abdurrahman bin Auf atau Las Aba. Diketahui Las Aba merupakan yayasan yang terafiliasi teroris Jamaah Islamiyah atau JI. Yayasan ini bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan Ustadz Anung Al-Hamad diduga tergabung dalam sayap organisasi teroris JI. Selain itu, ia merupakan pengurus JI yang bertugas mengawasi anggota. Berikutnya, Ustadz Farid Ahmad Ogbah adalah tim sepuh atau Dewan Syuro Jamaah Islamiyah atau JI. Ia diduga merupakan anggota Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat BM Abdurrahman bin Auf atau Las Aba. Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang pengacara yang menghamburkan uang sebanyak 40 juta rupiah di depan Polsek Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi pengacara yang diketahui bernama Nanang Slamet itu viral di media sosial pada Senin 15 November. Dari hasil pemeriksaan, Nanang merasa kesal lantaran kliennya diintervensi pihak kepolisian dalam pendampingan hukum. Selain melemparkan uang hingga berhamburan di depan kantor polisi, ia pun juga berteriak. Aksi itu dilakukan lantaran Nanang mengaku tak terima lantaran marwah advokat telah direndahkan. Nanang mengatakan intervensi semacam ini tak hanya sekali terjadi. Bahkan Nanang mendengar bahwa Kanit Reskrim membujuk kliennya agar tidak menggunakan jasa pengacara. Ia pun merasa dirugikan lantaran kerja pendampingan hukumnya yang sudah terjalin sejak awal dengan kliennya diputus begitu saja. Terkait dengan kasus tersebut, Wakapolresta Banyuwangi, AKBP Didik Haryanto telah memanggil sang pengacara ke Polresta Banyuwangi pada Senin 15 November. Pihaknya disebut akan melakukan pendalaman. Didik menjelaskan aksi itu muncul terkait adanya penanganan kasus penipuan dengan kerugian senilai 105 juta rupiah yang dilaporkan pada 13 Oktober lalu. Namun kasus ini statusnya masih dalam penyelidikan. Tidak ada penjelasan detail bagaimana pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun seusai pertemuan di Polresta Banyuwangi, Nanang berterima kasih atas respons cepat dari Polresta Banyuwangi. Nanang mengakui aksinya tersebut adalah spontanitas. Kemudian terkait uang yang dihamburkan, Nanang mengaku tidak terlalu memperdulikannya. Spontanitas saja ya. Saya berterima kasih kepada jajaran Polresta Banyuwangi karena sangat merespon cepat ya. Kita barusan bersama Wakapolresta beserta jajaran yang pada intinya ya kita membangun komunikasi yang lebih baik. Hal apa yang sudah beredar di media sosial ya itulah yang terjadi. Ya, saya terima kasih pada Bapak Kapolresta Banyuwangi yang sangat menerima kami ya, merespon dengan cepat atas kejadian yang sudah ada ini. Artinya tadi itu bentuk spontanitas apakah memang emosi atau seperti apa sampai terjadi aksi seperti tadi? Itu bentuk spontanitas saya sebagai advokat karena mendengar hal yang kurang menyenangkan. Artinya hari ini pertemuan mediasi atau seperti apa? Atas kita ngobrol biasa saja. Pada intinya kita ini sesama aparat penegak hukum sinergi. Terkait uang yang 40 juta kan tadi tertahan ya, ada
dalam arti belum diambil oleh Mas Nanang. Selanjutnya seperti apa itu? Ya, saya sampaikan seperti halnya yang tadi saya sampaikan itu, bahwa itu memang hasil kuasa saya. Kuasa hukum saya. Berarti nanti akan diambil lagi. Monggo silakan siapapun yang bisa untuk ini ya, silakan. Berarti Mas Nanang tidak akan mengambil uang itu? Ya. Tewasnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menyisakan luka bagi sang sopir Jody, maksud kami Tubagus Jody, yang mengaku menyesal atas kelalaiannya mengemudikan mobil hingga menyebabkan Vanessa dan Bibi meninggal dunia. Penyesalan Jody tersebut disampaikan oleh sang ayah Tubagus Lesmana saat ditemui awak media pada Senin 15 November. Tubagus menyebut putranya masih tidak percaya dengan musibah yang telah terjadi. Lebih lanjut, Tubagus Lesmana pun mengungkap keadaan sang anak pasca terjadinya kecelakaan. Menurutnya, pasca kecelakaan, Jody sempat merasa syok. Sering berjalannya waktu, keadaan Jody semakin membaik, dan ia pun menjalani pemeriksaan secara kooperatif. Atas kelalaiannya tersebut, kini Jody telah ditahan di Polres Jombang, Jawa Timur sejak Kamis 11 November. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Beberapa hari setelah kepergian pasangan suami istri tersebut, pihak keluarga Jody datang menemui keluarga Bibi Ardiansyah. Ayah Bibi Ardiansyah, Faisal, mengatakan keluarga Jody datang untuk meminta maaf kepada keluarganya. Faisal menyebut menerima dengan baik permintaan maaf yang disampaikan keluarga sopir Vanessa itu. Seperti diketahui, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia pada Kamis 4 November silam. Keduanya meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tunggal di tol Jombang arah Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, 3 penumpang lainnya, yakni sopir, pengasuh, dan anak Vanessa Angel, selamat dan mengalami luka. Yang terjadi pada almarhumah Mbak Vanessa Angel, Mas Bibi, almarhum Mas Bibi Ardiansyah, atas kelalaian anak kami, atas kesalahan anak kami, Tubagus Muhammad Jody. Dan tak lupa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhumah Mbak Vanessa, almarhum Bibi Ardiansyah atas kelalaian anak kami, dan mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kejadian ini yang telah membuat begitu heboh ya atau kejadian ini. Tapi mungkin di balik kejadian ini ada hikmahnya. Saya berpesan kepada pengemudi bijaklah dalam menjalankan berkendara jalan tol itu, karena kesalahan sedikit pun akan mengakibatkan orang lain meninggal atau luka-luka ya. Polri buka suara terkait video viral soal ruang tahanan Rizik Syihab yang disebut berada di bawah tanah dan tak terpapar sinar matahari selama berbulan-bulan. Kepala Bagian Penerangan Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, saat dikonfirmasi memberikan bantahannya. Ahmad menegaskan gedung tahanan tempat Rizik ditahan adalah bangunan yang layak. Ia juga mengklaim ruang tahanan ex-pimpinan Front Pembela Islam atau FPI tersebut memiliki AC atau pendingin yang beroperasi 24 jam. Menurutnya, tak ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan antara satu tahanan dengan tahanan lainnya. Ia juga memastikan Rizik Syihab mendapatkan perlakuan yang layak di dalam tahanan. Hal ini sekaligus memberikan bantahan soal kabar perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh Rizik Syihab. Menurutnya, video yang beredar tersebut menimbulkan kesan negatif, padahal gedung tahanan tersebut berada di basement dan sangat layak karena sudah sesuai dengan standar. Sebelumnya, video pria yang diduga Haikal Hasan mengungkapkan Rizik Syihab ditahan di ruang bawah tanah di Rutan Barreskrim Polri. Video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut menyinggung soal Rizik Syihab yang ditahan di ruangan bawah tanah. Tanya itu dalam video tersebut juga membahas mengenai Rizik yang kabarnya tak mendapat sinar matahari selama 9 bulan. Itu endingnya bakal begitu. Jadi kalau Habib Rizik ini sekarang di penjara di apa, Habib Rizik paham ayat itu. Makanya Habib Rizik sering kalau waktu kita datang ke sana, Habib Rizik itu berkata begitu, Ustaz Haikal jalan terus. Mungkin beliau ini Hawariyun yang akan disalib.
Tapi kata beliau bilang katanya, jangan takut. Andai kata saya terbunuh, demi Allah, akan Allah bangkitkan lagi 1000 Habib yang akan melanjutkan perjuangan ini. Andai kata dia mati di sini, saya bilang nggak takut. Demi Allah lanjutin. Pasti akan Allah bangkitkan lagi ulama-ulama yang melanjutkan perjuangan. Habib Rizik itu udah hampir 9 bulan dia belum lihat matahari karena di bawah tanah. Di bawah tanah. Nggak ada salahnya, jahat banget. Udah hampir 9 bulan orang nggak lihat matahari, bagaimana coba? Sampai saya datang, lalu di ruangan ada CCTV, dia dengeran. Habib Rizik ngomong, Pak polisi mau bunuh saya, Pak. Gampang, nggak usah ngikutin. Jangan anak buah saya dikorbanin. Matiin saya sekarang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ya itu dia. Kalau Hawariyun saya menganggapnya. Aksi bentrok antar kelompok organisasi masyarakat atau Ormas terjadi di Kembangan, Jakarta Barat pada Minggu 14 November malam. Akibatnya, satu anggota Ormas tewas karena mengalami luka bacok, sementara satu lainnya terluka parah. Anggota Ormas yang tewas dalam kejadian tersebut berinisial DA, 27 tahun. Sementara korban yang mengalami luka parah di bagian kepala adalah PA, berusia 37 tahun. Aksi bentrok yang terjadi di dekat TPU Joglo Kembangan itu dibenarkan oleh Kapolsek Kembangan Kompol Koiri. Koiri menyebut keributan antara ormas itu terjadi pada Minggu sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa bentrok itu, posko FBR Joglo turut menjadi sasaran amuk massa hingga rusak berat. Adapun korban DA yang tewas diduga dikeroyok oleh 10 orang saat kejadian. Korban kini sudah dimakamkan di TPU Joglo Kembangan. Sementara korban PA mengalami luka di bagian kepala dan masih menjalani perawatan. Koiri menerangkan pihaknya belum dapat memastikan terkait motif di balik penyerangan ormas itu. Namun pihaknya sudah memeriksa 3 saksi terkait kasus ini. Ketiga saksi yang diperiksa merupakan saksi dari pihak korban. Saat disinggung lebih lanjut mengenai dugaan penyerangan dan pengeroyokan itu, dilakukan oleh oknum sebuah ormas, Koiri enggan menyimpulkan terlalu cepat. Hal itu karena polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut serta menghindari adanya gesekan antar ormas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menemui babak baru. Muhammad Ramdhanu alias Danu, saksi kunci kasus pembunuhan menjadi sorotan saat rutin dimintai keterangan oleh polisi akhir-akhir ini. Keponakan Tuti Suartini itu terakhir diperiksa selama 4 jam Senin 11 November. Dari hasil pemeriksaan diketahui Danu berbohong soal pengakuannya melihat 2 orang pada dini hari saat Tuti dan Amalia terbunuh. Sebelumnya, Danu sempat mengaku bahwa dirinya keluar rumah saat hari kejadian sekira pukul 3 untuk membeli nasi goreng di sebuah warung dekat lokasi kejadian di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang.
Saat perjalanan pulang, Danu mengaku melihat laki-laki dan perempuan sekitar 25 meter sebelum ia melewati rumah Tuti. Dari pengakuan Danu, kedua orang itu berumur sekira 25 tahun. Ia bahkan sampai bersumpah saat memberikan pengakuan tersebut. Saat kembali diperiksa, Danu mengakui bahwa dirinya tidak melihat dua sosok tersebut dan tak keluar rumah lantaran tidur. Keterangan itu juga telah dikonfirmasi oleh orang tua Danu. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, mengatakan kliennya tidak keluar rumah jam 3 pagi di hari pembunuhan Tuti dan Amalia. Ahmad Taufan menjelaskan alasan Danu tidak konsisten dalam memberikan pernyataannya. Hal tersebut berkaitan dengan psikologis, rasa tegang dan terpukul harus mengalami kejadian tragis di usia mudanya. Dede Sunaria, tokoh masyarakat Subang sekaligus praktisi hukum, menyebut saksi kunci kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang secara intens diperiksa harus konsisten dalam memberikan keterangan. Menurut Dede, saksi kunci tersebut diduga menyembunyikan sesuatu di balik kesaksian yang berubah-ubah. Ia pun berharap agar pihak kepolisian menyelidiki apa motif saksi memberikan keterangan yang berbeda-beda. Sebanyak 24 orang tahanan titipan Polres Batanghari yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA melarikan diri. Dari 24 tahanan tersebut, sebanyak 16 orang adalah tahanan dari Satres Narkoba, 4 orang dari Satreskrim, dan 3 tahanan titipan Kejaksaan Negeri Batanghari. Mereka kabur dari LPKA di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi, dengan cara menjebol teralis jendela dan mencuri kunci pintu sel tahanan. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulya Priyanto, pada Selasa 15 November saat dikonfirmasi. Kejadian bermula pada Minggu 14 November sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian sekira pukul 22, seorang tahanan bernama Lady Aswar mengambil balok kayu dari kamar mandi. Lady Aswar diduga menjadi otak aksi pelarian tersebut. Ia kemudian mencongkel sebuah besi behel jendela ruang tahanan hingga patah dan lepas dari rangka teralis. Kemudian Aswar mencoba untuk menyiasati besi terpasang kembali di rangka dengan mengikat menggunakan tali agar tidak ketahuan oleh petugas jaga. Aswar kemudian mengatur siasat dengan tahanan lain agar mau melarikan diri secara bersama-sama sekira pukul 00 waktu Indonesia Barat. Seorang tahanan memanggil nama petugas jaga dari arah dalam ruang sel, namun tidak ada jawaban dari petugas. Peluang itu yang digunakan Aswar dan tahanan lainnya untuk membuka kembali besi yang sudah terikat tali. Mereka lalu keluar dari ruang tahanan melalui celah jendela yang telah dibobol. Selanjutnya, mereka diduga telah mematikan kamera pengintai dengan mencabut kabel dari sambungan listrik yang mengakibatkan layar monitor mati. Diduga Aswar berusaha mencari kunci pintu sel tahanan, dan akhirnya menemukan di dalam saku baju kemeja petugas jaga atas nama Bribda Rido yang saat itu sedang digantung di sebuah jendela ruang jaga. Setelah menemukan kunci, Aswar kemudian membuka 3 pintu sel tahanan yang berisi total 24 orang. Selanjutnya, atas komando dari tahanan bernama Amin, seluruh tahanan bersama-sama melarikan diri melewati pintu penjagaan yang tidak ada petugasnya. Mereka memanjat dinding bangunan setinggi 2,5 meter. Para tahanan itu memanjat dinding kedua dan akhirnya memanjat dinding pagar LPKA yang tingginya sekitar 4 meter dengan menggunakan beberapa kain sarung yang diikat menjadi satu sebagai tali. Kemudian mereka melarikan diri ke arah perkebunan belakang atau samping kanan lapas tersebut. Informasi terbaru, 1 orang tahanan telah menyerahkan diri, sementara 23 orang lainnya masih berkeliaran. Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo mengungkapkan,
Pihaknya langsung memeriksa lokasi tahanan tersebut ditempatkan. Rahman mengungkapkan dari hasil pemeriksaan sementara, diduga kaburnya 24 tahanan tersebut disebabkan karena adanya kelalaian petugas. Saat ini pihak Propam Polda Jambi masih memeriksa petugas atau personel yang berjaga di lokasi tersebut. Kita titipkan di sini. Diduga ada kelalaian personil dan sedang diperiksa oleh divisi oleh Bid Propam Polda Jambi. Ada berapa? Terima kasih, saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah video yang memperlihatkan kericuhan antara warga dan rombongan pengendara sepeda motor viral di media sosial. Dari video yang beredar, mulanya ada rombongan pengendara motor yang berhenti di pinggir jalan. Mereka terlihat menggeberkan sepeda motor mereka sambil berjoget ria. Beberapa orang tampak hanya melihat aksi tersebut. Di video lainnya, terlihat sejumlah pengendara motor berknalpot brong dikejar oleh beberapa warga menggunakan pentungan. Beberapa orang tampak membawa tongkat lalu memukul sepeda motor. Sejumlah pengendara akhirnya memutar balik kendaraannya. Sempat terjadi adu mulut antara warga dengan rombongan sepeda motor tersebut. Kericuhan tersebut terjadi di daerah Cemoro Kandang atau daerah wisata Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah pada Minggu 14 November. Dari kesaksian warga, ricuh itu terjadi karena warga setempat mengamuk ke gerombolan anak motor yang datang ke wilayah Tawangmangu. Pasalnya, mereka datang ke Cemoro Kandang dengan motor berknalpot brong, sehingga membuat suasana menjadi berisik atau tidak kondusif. Kasat Lantas Polres Karanganyar AKP Sarwoko mengaku ada warga yang mengirim keluhan soal kedatangan gerombolan motor mengenakan knalpot brong. Dari pesan yang dikirimkan, warga mengancam akan menindak mereka sendiri apabila polisi tak segera menertibkan. Polisi langsung melakukan penindakan dan penyekatan di wilayah Tawangmangu. Hasilnya, kurang lebih puluhan motor dengan knalpot brong dan tidak memiliki surat lengkap diamankan. Puluhan motor tersebut kemudian dibawa ke Mako Satlantas Polres Karanganyar. Motor yang diamankan tersebut pun dikenai sanksi tilang. Kemudian kendaraan yang disita Mapolres Karanganyar bisa diambil dengan cara mengganti knalpot brong dengan knalpot standar. Masih ingat dengan kasus sate sianida di Yogyakarta yang menewaskan bocah 10 tahun? Kini terdakwa Nani Apriliani Nurjaman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan hukuman 18 tahun penjara pada Senin 15 November. Nani dinilai melakukan pembunuhan berencana seperti di pasal 340 KUHP. Nani Apriliani diketahui menjadi pengirim sate sianida pada 30 April 2021 lalu. Sate tersebut dikirim Nani menggunakan jasa ojek online dengan tujuan kepada Tommy yang beralamat di Kasihan, Bantul. Namun keluarga Tommy saat itu tidak menerima makanan karena tidak mengenal sang pengirim. Sate yang ternyata sudah dicampur dengan racun sianida itu kemudian dimakan oleh driver ojol yang mengantarkannya. Driver ojol bernama Bandiman tersebut kemudian menyantap sate bersama istri dan anaknya. Nah, sate tersebut menewaskan Naba Faiz Prasetya yang merupakan anak kedua dari Bandiman. Saat ini Nani tengah menjalani sidang atas kasus yang menyeret dirinya. Pada Senin 15 November, Nani, warga Majalengka, Jawa Barat ini menjalani sidang tuntutan. Nani yang tengah berada di Lapas Perempuan 2B Yogyakarta tersebut menjalani sidang secara daring seperti sebelumnya. Nani tampak didampingi kuasa hukumnya yakni R. Anwar Ari Widodo, Fajar Mulia, dan Wanda Satria Atmaja. Ia dituntut oleh JPU menjalani hukuman 18 tahun penjara. JPU menilai Nani melakukan pembunuhan berencana seperti yang diatur dalam pasal 340 KUHP. JPU juga meminta hakim membebankan biaya perkara sebesar Rp2.500 kepada Nani. Hal-hal yang memberatkan Nani dalam persidangan yakni perbuatannya yang menewaskan seorang bocah. Selain itu, Nani juga dinilai merencanakan pembunuhan tersebut karena membeli racun sianida secara online.
Sementara hal yang meringankan tuntutan, Nani bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan. Terdakwa Nani juga menyesali perbuatannya tersebut. Agenda persidangan selanjutnya yakni Nani diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan atau pledoi pada 22 November 2021. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10. Jangan lupa untuk perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.